Jadi talent koordinator di kompetisi bisnis itu adalah salah satu profesi yang aku paling seneng banget nih. Bersyukur dapat kesempatan buat ngelakuin ini. Karena aku bisa bertemu langsung dengan para entrepreneur, sosok-sosok di balik brand yang kita sudah sering dengar, yang udah terkenal nih. Aku bisa ketemu langsung dengan orang-orang tersebut. Saya buka bisnis itu mulai dari tahun 2019 dari rumah pastinya, dan kemudian tepat beberapa bulan setelah saya buka, COVID datang. Yang artinya masa COVID pasti tantangan baru. Yang mana tantangan baru pasti juga harus dengan ilmu dan upgrade skill baru harus diperoleh. Harus banyak belajar, yang mana saat itu juga COVID kita tidak perbolehkan untuk belajar secara offline. Akhirnya mau nggak mau kita belajar dari online, dari YouTube dan sebagainya. Di situlah dari DSC saya, menurut saya cocok sih untuk belajar untuk para awal, untuk upgrade skill, untuk yang lebih expert ya. Jadi semenjak aku membuat Damakara di tahun 2020, aku selalu men-challenge diriku untuk ikut sebuah kompetisi ataupun bergabung dalam sebuah ekosistem wirausaha. Aku sebenarnya melihat DSC tuh dari tahun 2022, udah mulai kepoin DSC, tapi sayangnya waktu itu aku kayak telat untuk daftar. Dan akhirnya di tahun 2023, aku berkesempatan untuk ikut DSC dan jadi keluarga besar di DSC. Namanya jadi entrepreneur itu belajar tuh di mana-mana. Bahkan aku sudah memutuskan tidak mengambil sekolah master karena aku merasa banyak sekali ilmu yang bisa aku dapat di jalan, dan aku merasa ilmu di praktikal juga jauh lebih banyak daripada belajar secara formal. Karakter-karakter pembelajaran yang kira-kira bisa membuat aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu kan. Sebagai talent koordinator, aku tuh bertugas untuk berkoordinasi dengan para talent yang terlibat di DSC. Jadi seperti para coach, para guest coach, dan tamu-tamu lainnya. Selama jadi talent koordinator ini, aku belajar banyak banget ya dari para coach ini. Para coach ini kan founder dari bisnis mereka masing-masing ya. Orang mungkin lihatnya posisi mereka yang sudah enak nih sekarang, yang sudah sukses. Tapi nggak lihat perjalanannya mereka seperti apa. Dengan ada di samping mereka, aku bisa belajar secara nggak langsung bahwa apa yang mereka capai sekarang itu jauh dari kata sempurna sebenarnya. Tapi mereka itu sama-sama punya visi ke depan. Ada yang paling menyenangkan nih selama aku menjadi talent koordinator di DSC. Saat di luar DSC, ada temanku yang ngobrol nih sama aku punya bisnis nih bla 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 bla. Secara nggak sadar itu aku bisa memberikan komen yang kayaknya yang harus kamu pikirin ini dulu deh, itu dulu deh. Buset, entrepreneur aja bukan. Tapi tahu nih. Jadi aku ternyata bisa menyerap juga ya ilmunya, walaupun secara nggak langsung bertemu dengan mereka gitu. Selama di DSC ini aku menyadari kalau orang-orang yang di sekeliling kita itu berpengaruh dengan kita. Karena ada yang bilang kan, orang-orang di sekeliling kita itu adalah cerminan diri kita. Nah, aku beruntung sih bisa dapat kesempatan untuk masuk jadi salah satu ekosistem DSC. Bahkan sebagai panitia yang nggak secara langsung dapat materi dari coach ya. Cuma itu sangat berimpact banget sih buat diriku, buat self development diriku, dan aku yakin buat teman-teman panitia lainnya juga. Di DSC banyak banget ya sebenarnya, untuk terutama untuk seperti saya yang termasuk belajar bisnis, belajar usaha itu dari otodidak, yang mana pelajaran di online seperti DSC itu sangat penting karena untuk menggambarkan bahwa di dunia usaha itu seperti apa. Dunia usaha itu kan banyak blind spotnya, banyak titik-titik yang kita nggak paham. Kayaknya cuma gitu-gitu aja, ternyata ketika udah dijalanin, gila ini nggak ngerti, ini nggak ngerti. Dan di SC lah saya lihat ternyata banyak ilmunya. Dari satu, riset market. Kemudian untuk bikin produk yang sesuai dengan market itu. Ilmu keuangannya, proyeksi strategi bisnisnya. Kemudian leadership, mentoring, itu banyak banget dipelajari di situ. Mentality juga.
Sehingga ketika selama ini saya jalanin, saya beberapa ambil dari ilmu situ untuk mengembangkan bisnis-bisnis saya. Pelajaran yang paling diingat selama ikut DSC banyak sih ya, karena aku di situ sebenarnya dapat selain pelajaran di kelasnya, misalnya sebelum kita bikin konser kita kan ketemu sama pelaku-pelaku industri di musik nasional. Terus aku lihat di situ pelajarannya salah satunya teamwork. Jadi kita nggak ada kayak apa ya, aku, kamu, tapi gimana caranya kita sebagai seorang pengusaha kita juga bisa berkolaborasi nih antar satu dengan yang lainnya. Aku akhirnya selepas dari DSC, aku terkoneksi dengan pengusaha-pengusaha lain dari di DSC, salah satunya sama Tania yang punya Guru Bumi, peserta DSC juga, angkatan aku. Kita kolaborasi bikin buku anak yang mengajarkan tentang batik gitu. Tania punya usaha bikin buku anak, aku punya usaha baju pakaian batik. Kenapa nggak kita bikin buku cerita anak tentang edukasi batik nih Tania, dan akhirnya kita bisa kolaborasi bareng. Berikutnya dari sisi value diri, banyak hal sih yang kemudian aku lihat, banyak perspektif dari DSC yang aku dapetin. Mungkin sebelumnya tuh di Damakara aku kayak nggak punya target yang ngoyo-ngoyo lah, yang ya kayaknya lebih baik dari kemarin udah cukup lah gitu. Terus waktu dapat materi di DSC, terus gimana kayak setting target, terus gimana untuk kita bisa lebih sustainable, itu akhirnya yang aku terapkan di tim aku di Damakara setelah ikut DSC. DSC itu menurut aku lebih dari sekedar kompetisi, lebih dari sebuah ekosistem untuk kita wirausaha, tapi menurut aku DSC itu seperti keluarga. Ya namanya wirausaha tuh sometimes kayak kita sendirian ya, apa ada apa ya, ini aku cerita ke siapa ya, ini kira-kira nyambung nggak ya gitu. Terus akhirnya banyak teman-teman baru, banyak keluarga baru, even nggak cuman yang di angkatan aku aja, tapi kayak di angkatan sebelum aku itu kita masih kayak suka komen-komenan Instagram, masih suka kayak gimana nih sekarang, lagi ada update apa yang gitu-gitu. Jadi kayak aku menemukan keluarga baru sini di DSC. Dan di saat masuk DSC, awalnya mencari pengalaman, namun baru hari pertama kedua aja aku juga sudah disuguhi pelajaran. Belum ketemu challengers, tapi ketemu para panitia, ketemu para kru gitu. Ternyata ada sebuah culture tersendiri yang aku merasa aku belajar secara etos kerja. Di situ aku salut sama bagaimana teman-teman DSC mempersiapkan ini semua. Dan akhirnya pas beberapa hari setelahnya ketemu para challengers, aku pun mendapatkan beberapa challenge yang aku di sini dia diharapkan menjadi coach. Tapi ternyata aku pun merasa perlu banyak sekali, H-1 atau H- berapa jamnya aku belajar lebih tentang bisnis-bisnis para challengers. Kemudian nanti akan membahas topik apa gitu ya. Karena untuk bisa menjadi coach yang baik, aku rasa juga akan tertuntutlah kita untuk belajar yang baik juga. Dan ternyata betul seluruh ekosistem yang ada di DSC ini membuat aku bisa punya perspektif baru, punya tujuan baru karena pengalaman yang diberikan dari DSC. Yang aku merasa sesuatu banget itu pada saat justru aku pikir aku tahu banyak hal. Aku pikir saat aku menjadi coach, aku akan lebih banyak mengcoaching, lebih banyak mengkomentari dari para challengers. Turns out pada saat tahap-tahap national selection aja, yang aku harus mendengarkan beberapa pitch dalam waktu 1 menit, mungkin dalam 1 menit itu aku dipaksa untuk bisa berpikir lebih holistik, namun juga bisa membandingkan antara challenger satu dengan challengers lainnya. Dan aku juga harus mempersiapkan pertanyaan pamungkas yang membuat aku bisa mendefine challengers mana yang bisa lolos babak selanjutnya. Dan buat aku DSC adalah sebuah naungan. Ada yang bisa bilang itu sebuah ekosistem, ada yang bilang itu sebuah ajang lomba, ada yang bilang itu sebuah show aja gitu. Tapi buat aku pribadi, DSC itu adalah sebuah triggering buat aku. Aku belajar banyak hal, aku ketemu banyak ide, aku ketemu banyak kasus, aku ketemu banyak stakeholders yang tadinya aku hanya tergabung di F&B industri aja, tapi di DSC ini aku melihat banyak hal. Jadi wadah ini men-trigger aku untuk membentuk diri sebagai entrepreneur kayak apa sih, impact yang mau diberikan kayak apa sih, dan itu aku kumpulkan dengan belajar dari para challengers dan seluruh stakeholders yang ada di dalam DSC.